Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Nuria dengan nomor pokok mahasiswa 2121533075 dari kelas C Landasan Pendidikan. Fungsi dari mata kuliah landasan pendidikan itu sangat penting. Umpamanya saja ketika ada suatu gedung kokoh dapat berdiri tegak dan kuat, itu dibangun dengan fondasi atau landasannya yang kokoh. Jika gedung itu dibangun tanpa bertumpu pada fondasi atau landasan yang semestinya, maka gedung tersebut tidak akan kuat untuk dapat berdiri tegak. Mungkin gedung itu akan miring, retak-retak, sehingga akhirnya runtuh dan berantakan. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka prakteknya akan benar dan baik. Relatif tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan, sehingga praktek pendidikan menjadi efisien, efektif, dan relevan. Untuk mengolah akal pikiran, manusia memerlukan pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Hubungan pendidikan dengan manusia sangat erat, karena mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidupnya. Setiap manusia itu membutuhkan pendidikan, karena melalui pendidikan, manusia dapat mempunyai kemampuan-kemampuan untuk mengatur dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri. Melalui pendidikan pula, perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik. Dan melalui pendidikan, kemampuan tingkah laku manusia dapat didekati dan dianalisis secara murni. Kemampuan seperti itulah yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan lainnya. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, karena manusia dapat tumbuh berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan, baik itu bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Seorang pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai toleransi dengan mengintegrasikan pendidik dengan berbagai budaya. Perilaku seorang pendidik menjadi kunci dalam membantu semua peserta didik mencapai potensi tanpa memandang jenis kelamin, etnis, usia, agama, bahasa, atau keistimewaan. Selain itu, penamaan nilai toleransi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dengan metode seperti memberikan keteladanan, pemberian arahan, pembiasaan untuk saling menerima budaya dan agama lain, kegiatan mendorong tentang budaya atau agama lain, kegiatan permainan seputar perkenalan budaya dan agama, dan penggunaan media yang memperlihatkan perbedaan agama dan banyak budaya. Dengan demikian, toleransi beragama atau berbudaya dapat dipahami oleh peserta didik sebagai sebuah sikap mental yang diwujudkan dalam sikap dan perbuatan untuk menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan agama dan budaya demi menciptakan keharmonisan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara dalam memahami karakteristik peserta didik berdasarkan keadaan psikologisnya, yaitu yang pertama, mengetahui situasi. Memadai atau tidaknya situasi dalam lingkungan belajar dapat berpengaruh bagi prestasi pelajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dengan melihat pada kepribadian peserta didik yang dipengaruhi situasinya. Yang kedua, emosi. Seorang pendidik harus dapat memahami dan memperlakukan seorang peserta didik dengan bijaksana. Jika keadaan emosi peserta didik stabil, maka ia dapat belajar dengan baik, tentu juga sebaliknya. Yang ketiga, membangkitkan motivasi belajar. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Psikologi pendidikan dengan pemahaman terhadap karakteristik jiwa peserta didik akhirnya haruslah mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar. Dalam memahami karakteristik peserta didik, berdasarkan keadaan psikologis, pendidik dapat melakukan berbagai cara. Selain cara yang tadi, pendidik dapat melakukan konsultasi dengan peserta didik untuk menangani langsung masalah-masalah individual siswa. Konsultasi ini jalan untuk mengetahui apa saja yang dapat memotivasi untuk belajar, hal-hal apa saja yang mempengaruhi proses belajarnya, bagaimana meningkatkan kualitas dan hasil belajarnya. Sehingga ini membantu untuk pendidik untuk dapat memilih metode belajar yang paling efektif sesuai dengan karakteristik dan permasalahan peserta didik. Pancasila menjadi acuan untuk berkarya pada segala bidang.
seperti yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, implikasi landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia terkandung dalam setiap butir teks Pancasila. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila yang pertama, pendidikan memilih Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu mengutamakan hal-hal yang dapat memperkuat nilai-nilai keimanan bagi peserta didik agar selalu takwa dan beriman sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Dalam sila kedua, pendidik menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu membentuk setiap peserta didik yang mampu untuk memberikan perlakuan sebagaimana layaknya manusia dan nantinya seorang yang telah mendapatkan pendidikan itu dapat menghargai hak manusia sesuai dengan makna dari sila ini. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu untuk menjadikan peserta didiknya dapat bersatu dengan peserta didik lainnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengharuskan suatu pendidikan dapat menjadikan setiap orang menjadi lebih demokratis, aktif, dan kritis di dalam memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengungkapkan secara abstrak bahwa suatu pendidikan harus mampu menciptakan bibit yang mampu memberikan keadilan sosial bagi lingkungan yang ditempatinya, dalam arti bahwa ketika seseorang sedang berbaur dengan temannya.